dari Jeladri, titik keberangkatan ini sekitar pukul 2:30 sore. Saya berangkat dari sini hanya sendiri teman-teman. Bisa dilihat di bangku belakang ini hanya ada saya sendiri. Jadi saya merasa nyaman sekali. Oke teman-teman, jadi ini tadi ternyata tidak lewat jalur selatan. Jadi ketika melewati pertigaan jalur selatan, rute bus ini ke utara, jadi melewati jalan perkampungan ya teman-teman. Mungkin ini salah satu rute agar bus ini mendapatkan pengunjung yang lebih banyak atau penumpang yang lebih banyak, karena yang di lingkar selatan itu tidak ada penduduk dan jarang ada orang lewat ya. Mungkin perjalanannya agak lama. Perjalanan sudah menempuh kurang lebih sekitar 8 km dengan waktu sekitar 15 menit. Jadi kecepatan rata-rata ya kurang lebih 40 km per jam. Karena ini masih di jalan pedesaan sehingga bis ini tidak melaju dengan cepat. Dan pada jarak yang saya sebutkan tadi ada penambahan satu penumpang cewek yang duduk di belakang saya. Kira-kira 10 menit kemudian sampai di Pasar Petanahan. Pasar Petanahan merupakan tempat pemberhentian kedua. Di Pasar Petanahan ini ada penambahan 3 penumpang. Ketiganya seorang perempuan. Lalu di Pasar Petanahan ini nanti akan berhenti sekiranya 15 menit untuk kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Jogja. Pemberangkatan dari Pasar Petanahan ini sekira pukul 3:15. Jadi jika kawan-kawan yang akan berangkat melalui Pasar Petanahan ini nanti sekira pukul 15:15 masih bisa menemui untuk naik dengan bis Karyasari jurusan Jeladri, Petanahan, dan Jogja. Tepat pukul 3:15 sore, bus berangkat dari titik pemberangkatan Pasar Petanahan. Dari titik pemberangkatan Pasar Petanahan ini ada 6 orang penumpang termasuk saya. Ini menurut saya bis yang masih sepi sehingga masih nyaman untuk digunakan. Tak wajar banyak perempuan yang memilih menaiki bis ini. Di momen ini pula kami ditariki retribusi tiket. Jalan yang dilewati benar-benar jalan pedesaan. Saya melihat kanan dan kiri sebuah persawahan, sehingga saat perjalanan saya bisa menikmatinya. Terlebih
Selepas menikmati pantai, sekarang menikmati suasana pedesaan. Tepat saat video ini direkam, yaitu tanggal 2 Juni tahun 2024, ada perbaikan jalan di Jalan Daendeles sehingga bus tidak bisa berjalan cepat. Oh ya, mengenai trayek Suwuk Petanahan menuju Jogja ini, untuk harganya bervariasi tergantung kalian naik dari mana. Saya naik dari Jeladri atau dari Suwuk, berhenti di Pasar Gamping, itu dikenakan biaya sebesar 60.000. Kemudian mbak-mbak itu tadi yang baru saja dipintai retribusi, itu dikenakan biaya 70.000. Dia naik dari Pasar Petanahan lalu turun di titik pemberhentian terakhir, yaitu di Terminal Giwangan. Dari segi kenyamanan untuk penumpang di bus Karyasari ini, menurut saya cukup nyaman. Ya memang walaupun tidak ada AC, karena memang ini bus dengan kelas ekonomi. Namun saat berjalan itu di dalam bus tidak terasa panas, bahkan bisa ada angin sepoi-sepoi dari jendela. Ya memang ketika saat bus berhenti atau dalam keadaan macet, bus ini terasa panas. Apalagi nanti kalau saat banyak penumpang yang akan naik di bus ini. Bus ini berkapasitas 30 penumpang, dan bus ini sekarang hanya diisi 6 penumpang. Ini menurut saya masih terasa nyaman. Kalau tadi di bagian barat Jalan Daendeles ini masih dalam perbaikan pengecoran, kini di wilayah timur daerah ke Desa Mirit, pengecorannya sudah selesai kanan kiri, sehingga untuk perjalanan lumayan lancar. Salah satu tawaran yang menarik lagi yang lainnya pada bis Karyasari ini adalah bisa titip barang. Jadi kalau teman-teman mau titip barang dari titik awal hingga titik akhir, yaitu dari Pantai Suwuk atau menuju Giwangan, itu bisa titip barang dengan harga untuk satu barangnya sama persis, sama dengan satu penumpang, yaitu sebesar Rp70.000. Sesampainya bus di kawasan Purworejo, kami berhenti sejenak di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar solar. Saya memperhatikan berapa banyak solar yang dibutuhkan untuk mengisi bus ini. Setelah saya perhatikan, ada sekitar 300
Rp30.000. Sedangkan pada saat saya menumpang ini hanya pendapatannya sekitar Rp500. Praktis hanya sekitar Rp200.000 sisa dari uang retribusi. Itu masih dipotong oleh kenek dan juga PT. Memang sungguh, semoga rezeki Pak sopir dan semuanya dipermudah. 17:42 saya tiba di depan Bandara Yogyakarta International Airport. Jadi untuk perjalanan sudah memakan waktu sekitar 2,5 jam. Ini dalam kondisi ada perbaikan jalan ya teman-teman. Oke, ini saya udah sampai rumah. Tadi saya sampai di titik penjemputan yaitu di Pasar Gamping itu sekitar jam 6 sore. Jadi perjalanan kurang lebih berarti 3,5 jam. Jadi bis yang saya tumpangi tadi itu namanya Karyasari. Dia berangkat dari rutenya dari Pantai Suwo, utara Pantai Suwo. Itu titik awalnya, titik akhirnya itu di Terminal Giwangan ya teman-teman. Jadi harga tiketnya saya tadi 60.000. Jadi saya tadi bayar 60.000. Kemudian untuk pengalaman kali ini lumayan ya teman-teman, tidak terlalu ya sebanding lah atau worth it lah, termasuknya tidak mahal dengan kualitas seperti itu. Kemudian jika teman-teman berwisata jika teman-teman berwisata di sekitar Pantai Suwo, Pantai Sawan Indah, Pantai Kembar Terpadu, Pantai Menganti, itu sangat cocok sekali jika teman-teman tidak menggunakan motor atau backpacker. Ini menggunakan rute jalur tengah ya teman-teman, bukan jalur lingkar selatan. Jadi pakai jalur Dendles. Jadi untuk di dalam bisnya pun lumayan, tidak terlalu ramai. Tadi kapasitas 30 orang, hanya terisi 10 orang. Jadi saya lumayan senang tadi, nggak desa-desaan, nggak ribet gitu. Nah, jadi itu pengalaman saya. Saya merekomendasikan teman-teman menggunakan bis Karyasari ini jika kalian berwisata ke Kebumen dari Giwangan sampai Pantai Suwo atau sebaliknya, atau kalian juga bisa berangkat atau turun di tengah jalan, nggak harus di titik awal dan titik akhir itu. Tadi saya turun di Gamping, jadi berangkat dari Gamping pun bisa, dari mana aja pun bisa, asalkan di rutenya. Oke teman-teman, itu saja pengalaman travel kali ini. Saksikan di konten-konten selanjutnya. Oke.